Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Kanafarisa dari kelompok 2, mata kuliah Administrasi Penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan kredit. Sistem penjualan kredit yang akan saya jelaskan dari PT Pujasari, toko alat tulis kantor yang beralamat di Jalan Lejen MT Haryono nomor 23 Yogyakarta. Baik, yang pertama adalah flowchart tentang bagian order penjualan. Flowchartnya dapat dilihat di sini. Sistem dari flowchart tersebut yaitu yang pertama menerima order dari pelanggan. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, membuat surat order pengiriman dan faktur. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian gudang. Lembar kedua, ketiga, keempat, dan kelima dikirim ke bagian pengiriman. Lembar keenam ke bagian pelanggan. Lembar ketujuh ke bagian kredit. Lembar ke-8 dan lembar ke-9 diarsipkan sementara menurut tanggal. Selanjutnya, menerima surat order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk diarsipkan permanen menurut abjad. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu menerima surat order pengiriman lembar pertama dan kedua dari bagian pengiriman pada surat order pengiriman lembar ke-9. Yang terakhir yaitu surat order pengiriman lembar pertama dan kedua dikirim ke bagian penagihan. Sebelum saya masuk ke penjualan kredit lainnya, perlu diketahui bahwa penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai, yang hal ini di mana penjualan ini diharapkan mendapatkan laba yang lebih besar daripada penjualan tunai. Kemudian yang terakhir, dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem penjualan kredit yaitu yang pertama ada surat order, yang kedua ada surat order pengiriman sebanyak 9 lembar atau rangkap 9. Kemudian yang ketiga ada faktur penjualan kredit sebanyak 5 rangkap. Yang keempat ada kartu gudang. Yang kelima ada kartu piutang. Keenam ada rekapitulasi HPP. Ketujuh ada bukti memorial. Kedelapan ada jurnal umum. Dan yang ke-9 ada jurnal penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Putudewani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir bagian kredit. Pada gambar bagan alir tersebut, pada bagian kredit yaitu berdasarkan surat order pengiriman lembar 7 dari bagian order penjualan dilakukan pemeriksaan status kredit. Kemudian memberikan otorisasi kredit. Setelah itu, surat order pengiriman lembar ke-7 dari bagian order penjualan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumen yang ada pada bagian kredit yaitu surat order pengiriman rangkap ke-7. Kemudian bagian gudang, berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, dilakukan penyimpanan barang. Setelah itu, barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang. Berdasarkan surat order pengiriman lembar ke-1, maka direkap ke dalam kartu gudang. Bersama dengan barang, surat order pengiriman lembar 1 dikirim ke bagian pengiriman. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam bagian gudang itu terdapat dokumen yaitu surat order pengiriman rangkap ke-1 dan kartu gudang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Octavia Ulfa akan menjelaskan bagan alir atau flowchart yang merupakan bagian pengiriman. Untuk pertama kalinya yaitu surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama dari bagian gudang, serta surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, dan 5. Kemudian menempel surat order pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus. Kemudian yaitu menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. Dan kemudian mengembalikan surat order pengiriman lembar yang 1 dan kedua ke bagian order pengiriman, dan lembar ketiga diserahkan kepada perusahaan pengangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu surat order penjualan lembar keempat diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dokumen yang ada pada bagian pengiriman adalah surat order pengiriman rangkap 1 sampai dengan rangkap 5.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Rasidah, proses 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian penagihan dan bagian piutang. Yang pertama yaitu bagian penagihan. Bermula dari menerima faktur berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 yang diterima dari bagian order penjualan. Selanjutnya, mengirim faktur lembar pertama ke pelanggan. Selanjutnya, mengirimkan faktur kedua bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 3 ke bagian piutang. Lalu, mengirimkan faktur lembar ketiga ke bagian kartu persediaan. Dan selanjutnya yaitu mengirimkan faktur lembar keempat ke bagian jurnal dan mengirimkan faktur lembar kelima ke wiraniaga. Dapat disimpulkan dalam bagian penagihan ini ada beberapa dokumen. Yang pertama faktur dan yang kedua yaitu surat order pengiriman. Selanjutnya yaitu bagian piutang. Dimulai dari faktur yang diterima dari bagian penagihan dibuat rekap ke dalam kartu piutang. Selanjutnya, faktur dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. Dapat disimpulkan di bagian piutang ini ada beberapa dokumen. Yang pertama yaitu faktur, yang kedua ada kartu piutang, dan yang ketiga ada surat order pengiriman. Sekian dari saya, terima kasih. Saya adalah Puspita akan melanjutkan menjelaskan mengenai flowchart, bagian kartu persediaan, dan bagian jurnal. Pertama, bagian kartu persediaan. Ini berdasarkan lembar faktur ketiga yang diterima dari bagian penagihan. Merekap kartu persediaan dan faktur tersebut diarsipkan permanen sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian berdasarkan kartu persediaan tersebut dibuatlah rekapitulasi HPP atau harga pokok penjualan. Ini dilakukan secara periodik. Nah, maksudnya periodik itu apa? Periodik itu mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Kemudian berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan tersebut dibuatlah bukti memorial. Kemudian bukti memorial ini dan rekapitulasi tersebut akan dikirim ke bagian jurnal. Selanjutnya, bagian jurnal. Rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial yang diterima dari bagian kartu persediaan ini akan direkap ke dalam jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urutnya. Kemudian faktur lembar keempat ini akan direkap ke dalam jurnal penjualan, kemudian akan diarsipkan. Itulah gambaran atau prosedur dalam penjualan secara kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut kami lampirkan dokumen-dokumen terkait dari transaksi penjualan kredit. Terima kasih.